Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Urpani, NIM 1901030116 dari kelas 5A Tadris Matematika. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Pengertian pengukuran. Sebelum ke pengertian pengukuran, saya akan menjelaskan pengertian dari tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian, pengukuran adalah suatu proses pemberian penilaian dalam bentuk kuantitatif atau angka terhadap alat tes. Jadi, sebelum kita melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita harus memberikan tes kepada para siswa untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Prinsip pengukuran dalam Al-Quran dijelaskan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu memiliki ukurannya masing-masing. Pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk memberikan judgement terhadap proses pengukuran yang telah dilakukan. Penilaian pada prinsip Al-Quran terdapat dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat pula balasannya. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses penilaian kemampuan siswa dan hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan sebuah pembelajaran. Contohnya seperti, apakah bahan ajar yang diberikan oleh guru kepada siswanya dapat mudah dipahami? Apakah strategi, metode, pendekatan, dan lainnya sudah tepat dilakukan oleh guru? Dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengevaluasi hambanya tanpa memandang penampilannya, akan tetapi memandang alasan di balik tindakan hambanya. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, yang artinya, daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Fungsi evaluasi. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Evaluasi sebagai alat seleksi ini digunakan untuk melakukan penyaringan atau penyeleksian dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi ini, kita dapat menentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat dari siswa yang mendaftar sebagai siswa baru yang akan diterima. Kemudian sebagai alat pengukur keberhasilan. Sebagai alat pengukur keberhasilan ini digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan instruksional dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain untuk mengevaluasi fungsi tujuan instruksional, dapat pula untuk mengevaluasi sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode pendekatan penguasaan materi serta kelebihan dan kelemahan kurikulum yang dicapai, sehingga kita dapat melakukan perbaikan dalam rancangan selanjutnya. Yang ketiga, seleksi sebagai alat penempatan. Sebagai alat penempatan ini digunakan untuk
pemilihan jurusan dan program studi di sekolah menengah atas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Dan yang terakhir, sebagai alat diagnostik. Fungsi evaluasi sebagai alat diagnostik ini digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan siswa dalam penguasaan materi yang telah diajarkan. Kemudian tujuan evaluasi untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Ini itu merupakan tujuan dari fungsi seleksi. Kedua, untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang ini merupakan tujuan dari fungsi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik. Dan yang terakhir, untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang terakhir ini merupakan tujuan dari fungsi sebagai alat penempatan. Kedudukan evaluasi. Yang pertama, kedudukan evaluasi sebelum KBM berlangsung. Kedudukan evaluasi sebelum KBM berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik, kesiapan sarpas, atau bisa disimpulkan bahwa kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Kemudian, kedudukan evaluasi selama KBM berlangsung. Kedudukan evaluasi selama KBM berlangsung ini dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya KBM. Dan yang terakhir, kedudukan evaluasi sesudah KBM berlangsung. Kedudukan evaluasi sesudah KBM berlangsung ini dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap hasil belajar siswa baik individu maupun kelompok. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang telah dipelajari, sehingga dalam pengajaran selanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian prosedur evaluasi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Pada tahap planning atau perencanaan ini meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Perencanaan evaluasi hasil belajar matematika umumnya mencakup 6 jenis kegiatan. Yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. Kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi itu. Keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur atau norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam melakukan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Dan yang terakhir, untuk menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Kemudian tahap collecting. Pada tahap collecting ini terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Wujud nyata dari kegiatan ini melaksanakan pengukuran. Ketiga, verification atau verifikasi data. Tahap verifikasi data ini adalah proses pembuktian kebenaran suatu teori, konsep, atau hipotesa. Keempat, analisis. Pada tahap analisis ini terdapat dua pilihan, yaitu dengan analisis statistik dan non-statistik. Yang terakhir, interpretation atau penafsiran.
Pada tahap penafsiran ini dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Data interpretation dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional atau telah dibakukan. Kemudian ruang lingkup evaluasi. Yang pertama, evaluasi sebagai program pengajaran. Evaluasi program pengajaran ini meliputi 3 hal. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pengajaran. Kedua, evaluasi terhadap isi program pengajaran. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Kemudian, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Yang pertama, kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, minat atau perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan atau partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung, peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya, komunikasi dua arah antara guru dan siswa selama proses pengajaran berlangsung, pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa, pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka menerapkan teori-teori yang diperoleh di dalam kelas. Dan yang terakhir, upaya untuk menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar ini merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran dapat dicapai. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup yang pertama, evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam unit-unit program pembelajaran yang bersifat terbatas, dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan umum pembelajaran. Pengertian autentik. Penilaian autentik. Penilaian autentik ini merupakan bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik meliputi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Makna autentik adalah kondisi nyata atau keadaan yang sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Prinsip penilaian autentik. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang telah diketahui dan dipahami oleh siswa. Kedua, menggali kembali kemampuan siswa dalam berpikir matematis. Yang ketiga, harus bersifat praktis. Keempat, proses penilaian tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran. Kelima, penilaian harus mendeskripsikan masalah nyata. 6. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, kriteria yang sesuai dengan ciri khas dan esensi pengalaman belajar siswa. Dan yang terakhir, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif. Kognitif ini mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kognitif ini merupakan sentral yang memiliki peranan penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada penilaian kompetensi pengetahuan, teknik dan instrumennya melalui yang pertama tes tulis yang berupa soal pilihan ganda, soal isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan soal uraian. Kedua, tes lisan. Tes lisan ini berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, penugasan. Penugasan ini berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Jenis-jenis penilaian autentik pada tingkatan kognitif.
Yang pertama, LOTS, Lower Order Thinking Skills. LOTS ini mencakup dimensi proses berpikir, mengetahui, dan memahami. Ciri soal LOTS adalah mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Contoh tipe soal yang hanya mengandalkan ingatan siswa, misalnya Rubik merupakan contoh dari bangun ruang berupa kubus. Jawabannya adalah kubus. Kemudian MODS, Middle Order Thinking Skill. MODS ini mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan, atau mengaplikasikan. Ciri soal MODS ini adalah mengukur kemampuan yang pertama menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang lainnya. Kedua, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Contoh tipe soal penerapan, misalnya jumlah sisi sejajar yang dimiliki Rubik adalah. Di sini kita mengingat bahwa Rubik berbentuk sama dengan kubus, dan kita dapat memahami bahwa setiap kubus memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan. Dengan demikian, kita bisa mengaplikasikan bahwa Rubik memiliki 3 pasang sisi yang berhadap. Terakhir, HOTS, Higher Order Thinking Skill. Level ini merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena untuk menjawab soal pada level ini, siswa harus mampu mengingat, memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual atau masalah nyata. Pada level penalaran ini mencakup dimensi berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Contoh tipe soal analisis, misalnya, jika suatu Rubik memiliki sisi sebesar 6 cm, maka panjang diagonal sisinya adalah. Kita analisis bahwa setiap sisi dari kubus merupakan persegi, dan persegi dapat dilihat sebagai 2 segitiga siku-siku. Ini dapat kita lihat pada gambar ini. Dari hasil analisis di atas, kita dapat memperoleh informasi bahwa panjang diagonal sisi dinyatakan pada soal sama dengan sisi miring segitiga siku-siku, yang nilainya dapat kita peroleh dengan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga diperoleh hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Karakteristik soal HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketiga, berbasis kontekstual. Keempat, ongoing. Dan kelima, menggunakan bentuk soal yang beragam. Bentuk soal HOTS, pertanyaan dan jawaban. Kedua, eksplorasi dan analisis. Ketiga, penalaran. Keempat, menilai, mengkritis, dan menginterpretasi. Soal-soal HOTS ini merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Ciri-ciri soal HOTS, yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Kedua, memproses dan menerapkan informasi. Ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Dalam mengukur kemampuan tingkat tinggi, kita harus memiliki kreativitas dalam menyelesaikan persoalan HOTS. Yang pertama, kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak familiar. Kedua, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan terakhir, menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Karakteristik asesmen. Yang pertama, relaxing. Relaxing ini Relaxing ini berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Kedua, expressing ini menekankan kepada penggalian atau eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Ketiga, applying
Applying ini menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Keempat, communicating. Communicating ini menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Dan yang terakhir, transferring. Transferring ini menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Penyusunan soal HOTS. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Yang pertama, menganalisis kompetisi dasar yang dapat dibuat soal-soal HOTS pada mata pelajaran matematika. Kedua, menyusun kisi-kisi soal. Ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Dan yang terakhir, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Contoh soal HOTS. Pada saat Idul Fitri, di sebuah rumah hadir 10 pria dewasa, 8 wanita dewasa, 6 pria anak-anak, dan 5 wanita anak-anak. Jika sebelum mereka berjabat tangan, pria dewasa tidak berjabat tangan dengan wanita dewasa dan pria anak-anak tidak berjabat tangan dengan wanita anak-anak, maka jabat tangan seluruhnya adalah pembahasan. Pertama, kita jumlahkan pria dewasa, wanita dewasa, pria anak-anak, dan 5 wanita anak-anak, sehingga jumlahnya menjadi 29. Jika saling berjabat tangan semua menghasilkan 406. Kemudian jabat tangan pria dan wanita dewasa 10 dikali 8 sama dengan 80. Kemudian jabat tangan pria dan wanita anak-anak 6 kali 5 sama dengan 30. Sehingga jabat tangan seluruhnya adalah 406 dikurang 80 tambah 30 sama dengan 406 kurang 110 sama dengan 296. Jadi jabat tangan seluruhnya adalah 296. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.